Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Purnamasari dengan NIM 201420033. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di kuis 1B, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Konsep bank syariah dimulai pada tahun 1980, di mana kala itu OJK berinisiatif dan mulai berdiskusi untuk membuat bank Islam demi menunjang pilar ekonomi Islam. Selanjutnya, tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi. Pada tahun 1992 sampai 1998, Bank Syariah mulai berproses berbekal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan sistem syariah dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil. Sayangnya, hal ini kurang mendapat perhatian optimal dari masyarakat, sehingga pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di tanah air. Dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya bank syariah, pada 16 Juli 2008 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah. Pada tahun 2009 sampai 2010, peningkatan pesat bank syariah kian terwujud. Industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 162 BPRS. Pada 1 Februari 2021 didirikan Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang merupakan hasil merger atau penggabungan 3 bank syariah. Akad pembiayaan yang ada pada perbankan syariah yang pertama wakalah, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk urusan tertentu, di mana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee atau komisi. Yang kedua kafalah, pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua. Yang ketiga saf, yaitu pertukaran jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan segera berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran. Dalam proses pendirian BMT perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya yang pertama, harus ada pemprakarsa, yaitu motivator yang telah mengetahui BMT. Selanjutnya, membentuk panitia penyiapan pendirian BMT di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya, P3B mencari modal awal antara 10 juta hingga 30 juta agar BMT memulai operasi dengan syarat modal tersebut. P3B juga bisa mencari modal-modal pendiri atau simpanan pokok khusus semacam saham. Memilih pengurus yang ramping maksimal 5 orang yang akan mewakili pendiri dalam mengarahkan kebijakan BMT. Melatih calon pengelola sebaiknya juga diikuti oleh salah satu pengurus dengan menghubungi Pinbook. Melaksanakan persiapan sarana kantor dan berkas administrasi yang diperlukan. Modal awal BMT berasal dari modal para pendiri. BMT didirikan Keuangan Syariah atau KJKS atau Unit Jasa Keuangan Syariah UJKS. Yang terakhir, organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri dari rapat anggota, badan pengawas syariah, dan pengelola. Perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada prinsip dasar. Pada asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta atau risk sharing, peserta saling membantu dan tolong-menolong. Sedangkan pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh atau risk transfer. Selanjutnya, akad atau perjanjian. Untuk asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad tafakul, yaitu tolong-menolong. Pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli atau akad jual beli. Akad ini dijalankan menurut syarat, yaitu harus ada kejelasan. Yang ketiga, kepemilikan dana dan pengelolaan. Pada asuransi syariah, dana dimiliki semua peserta asuransi, sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa hak memiliki. Sedangkan asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah atau tertanggung.